Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu malam Kamis 24 dari Rabi' Ats-Tsani 1445 Hijriah, bertepatan dengan 8 November 2023. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-9. Maka sebelum kita masuk kepada bab yang ke-9, kita akan menanyakan indah ya Hudzaifah, mahalu hadis, apa kedudukan hadis Abi Waqid Al-Laitsi, yang mana disebutkan bahwa dulu beberapa sahabat bersama Nabi perang Hunain. Maka di perjalanan mereka melihat orang-orang musyrik mempunyai pohon yang diambil barakah, yang zahirnya disembah selain Allah. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon tersebut dan meyakini pohon tersebut akan memberikan kekuatan kepada pedang-pedang mereka. Maka apa kedudukan hadis ini? Hadal hadis dhaif, karena Sinan ibn Abi Sinan rawa anhu rawiyan wa lam yu'tiqu mu'tabar wa huwa majhul al-hal. Pakai bahasa Indonesia, Jarir. Tarjim, irfa' sautak. Hadis ini dhaif karena Sinan ibn Abi Sinan bisa juga bahasa Indonesia. Sinan ibn Abi Sinan dia mempunyai dua murid dan tidak ada yang para ulama yang mentausiahnya. Baik. Hadis ini hadis yang dhaif, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, yang sanadnya bertumpu kepada Sinan ibnu Abi Sinan dari Abi Waqid Al-Laitsi. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, seperti Syekh Al-Albani menhasankan. Namun kita kembali kepada kaidah di ilmu hadis bahwa Sinan ibnu Abi Sinan seorang tabi'i yang meriwayatkan dari sahabat, maknanya orang zaman doeloe. Maka para ulama ahlu jarhi wa ta'dil tidak ada yang mensikohkan dia, semuanya diam. Tidak Imam Syu'bah yang dekat kepada dia, yang tabaqah ke-7, tidak Imam Malik, tidak Imam Laits ibnu Sa'ad, dan yang bawahnya tidak Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah menjarah dia atau mentausik dia, dan seterusnya ke bawahnya tidak ada Abdullah ibn Mubarak atau Ali ibn Madini ataupun Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan Yahya ibnu Ma'in dan Imam Ahmad dan Abu Zur'ah dan Abu Hatim, dan yang bawahnya lagi Imam Abi Daud, Imam An-Nasa'i, tidak mengetahui keadaan rawi ini. Siapa mereka? Para ulama terdahulu yang hidup di zaman terdahulu. Maka jika para ulama mengatakan atau tidak mengatakan sesuatu tidak tahu, maka kenapa orang di zaman now mengatakan hada isnaduhu hasan li'anna hada rawi hasan? Kaifa hasan, min ain arafa hasan? Dari mana mengetahui hasan? Kemudian jawab yang kedua, idakila, jika dikatakan kepada kita bahwa Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan Sinan ibnu Abi Sinan, apa jawabnya? Naam. Imam Al-Bukhari mengeluarkan rawi yang majhulul hal ini
walakin mutaba'atan au makrunan. Kita katakan Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dikatakan pengeluaran mereka menjadikan hujjah. Na'am idza kana hadza rawi dalam keadaan utumida alaih. Imam Al-Bukhari mengeluarkan di Sahih Al-Bukhari ataupun Imam Muslim di Sahih Muslim dalam keadaan i'timad. Al-Bukhari mengeluarkannya dengan sanadnya sendiri tanpa digandengkan. Namun di sini Sinan Ibnu Abi Sinan digandengkan dengan Abu Salamah. Maka ada dua hadis di Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan Sinan Ibnu Abi Sinan wa Abu Salamah an Jabir. Dan di riwayat yang lain dari Sinan Ibnu Abi Sinan wa Abu Salamah an Abi Hurairah. Maka pengeluaran Sinan Ibnu Abi Sinan di Sahih Al-Bukhari bukan menjadi hujah di sini, bahkan menunjukkan bahwa dia dhaif, sehingga Imam Al-Bukhari mengkorinkan makrunan atau mutaba'atan bi Abi Salamah. Maka tidak ada hujah bagi mereka yang mengatakan hasan ataupun rawi ini menjadi sikoh. Sikoh dari mana? Para ulama terdahulu diam padanya, tidak mengetahui. Kemudian orang di zaman now 1400 ja rajul masalan ba'da alaf arba'umiyah yaqul hada haditsun hasan min aina arafa hada. Maka ar-rajih wallahu a'lam aqrab ila shawab bahwa hadis ini dhaif. Dan hadis ini dhaif juga didhaifkan oleh masyayikhuna fi Dammam, haula alladzi alamuna ilmal hadis kadzalik. Didhaifkan juga oleh Syekh Muqbil dan murid-muridnya dari masyayikh kita juga. Kembali kepada kaidah ini. As-salaf la ya'rifuna Sinan Ibnu Abi Sinan. Fa kaifa al-an jaa al-jadid yaqul isnaduhu hasan aw sahih. Al-khulasah al-ibrah bid-dalil. Laisa al-ibrah bi ara'i rijal. Bahkan yang menjadi poin itu dalil, bukan ucapan manusia. Kemudian jawaban yang ketiga tentang dhaifnya hadis ini dari segi makna. Min haitsul makna, kaifa sahabi yasufun aw yangdurun al-musyrikun aw al-musyrikin wa hum indahu asyirk. Maka bagaimana gambarannya di sini seorang sahabi yang berjihad di perang Hunain, berjihad untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk memerangi orang musyrik. Kemudian bertemu di tengah jalan dengan orang musyrik, mempunyai pohon Datu Anwat dan melaksanakan kesyirikan, menggantungkan pedang-pedang mereka agar pedang mereka menjadi kuat dan mereka menjadi kebal misalnya. Kemudian meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kamalahum data anwat. Wahai Rasulullah, berikanlah kepada kami pohon yang diambil barokah seperti orang-orang musyrik melaksanakan kesyirikan. Maka bagaimana seorang sahabi minta pohon untuk melaksanakan kesyirikan, padahal para sahabi pergi bersama Nabi untuk berjihad Hunain melawan orang-orang musyrik. Di dalam hadis ini dari segi matan ada sesuatu kecanggungan. An-nufur fil qalb wa nakarah fil makna. Ada kemungkaran dari segi maknanya. Maka alhamdulillah hadis ini dhaif. Adapun yang mengatakan hadis ini hasan ataupun sahih, maka dari mana diketahui hasan ataupun sahih? Padahal tidak ada jalan lain kecuali dari Sinan Ibnu Abi Sinan, dan Sinan Ibnu Abi Sinan tabi'i, laisa ya'ish fi hadha zaman, fal ulama ahlu jarh wa ta'dil alladhi dzakarna akthar min asyarah haula sakatu anhu. Fa kaifa nahnu al-an naqul haditsun sahih isnaduhu sahih min aina dalilun lana. Idan hadis ini dhaif dari berbagai jalan tadi. Min salasati asbab. As-sababul awal Sinan Ibnu Abi Sinan majhulul hal. Sababu tsani ikhrajuhu al-Bukhari makrunan bi Abi Salamah la yadul anna al-Bukhariya yara Sinan Ibnu Abi Sinan thiqah la bal akhrajahu makrunan fi sahihihi. Dan yang ketiga hadal matan fihi an-nakarah.
Faidan hadal hadis dhaif alhamdulillah. Lau arafna hadal hadis dhaif idan artahna bi anna hadal hadis natruku dhaif fa la yujad an-nufur fil qalb min haitsu kaifu sahabah yatlubun minan nabi wa huwa sayujahid. Maka para sahabat akan berperang bersama Nabi melawan orang kafir di Hunain, dan mereka meminta kesyirikan pohon Datu Anwat. Jadikanlah wahai Rasulullah kami pohon Datu Anwat seperti kaum musyrikin mempunyai pohon Datu Anwat. Bagaimana meminta kesyirikan padahal mereka akan pergi berjihad? Alhamdulillah. Jazakumullahu khair alal ijabah. Maka kita masuk kepada bab sekarang yang merupakan bab yang ke-9. Tidak ditulis di situ, tulis bab yang ke-9 agar kita mengetahui bab yang keberapa. Bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Di bab yang ke-9 membahas tentang permasalahan penyembelihan kepada selain Allah. Maka di bab yang ke-9 ini berkata Asy-Syaikh, ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah, apa-apa yang menceritakan tentang sembelihan kepada selain Allah. Maka sembelihan kepada selain Allah kesimpulannya dia adalah kesyirikan. Antum tahu bagaimana menyembelih? Baik menyembelih ayam, baik menyembelih kambing, seperti akan datang Syekh sekarang. Maka kita menyembelih kambing. Apa maknanya? Ihtiraman li Syekh, na'am aula, iya apa tidak? Ada datang tamu, kemudian kita sembelih ayam. Datang tamu, kita sembelih kambing. Mengagungkan tamu atau tidak? Ikramu duyuf atau tidak? Jawabnya na'am, ikramu duyuf. Maka penyembelihan itu ibadah. Karena ikramu duyuf ibadah. Seperti di dalam hadis, la yu'minu ahadukum au man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, agar memuliakan tetangganya. Falyukrim dhaifah, dan memuliakan tamu. Maka seseorang melaksanakan sembelihan dia adalah ibadah. Pertama, untuk tamu ibadah. Kedua, hari khusus sembelihan di hari Idul Akbar. Maka masuk kepada hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu fihi ahabba ilallah min ayyamil ashr." Maka tidak ada hari yang paling Allah cintai kepada hambanya, yang dilakukan oleh hambanya Allah sangat mencintainya, kecuali hari di 10 awal bulan Dzulhijjah dan masuk di akhirnya hari Id, hari sembelihan. Maka di saat kita menyembelih pada saat itu ibadah yang agung di sisi Allah, di mana seseorang membeli kambing atau membeli sapi yang mana pada saat itu sangat mahal, yang bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. Maka kambing yang biasa di hari biasa 1 juta, maka di saat di hari Id, apalagi malam Id, apalagi sehari sebelum Id, maka akan menjadi 5 juta, akan menjadi 4 juta. Maka kesimpulannya, adzabah ibadah. Sawa'un kana ikramu dhaif atau sawa'un kana dzabah lillah fi ayamil Id, kullul ibadah. Fadalilu dzalik alal ibadah dzukirahuna, dari pendalilan ibadah disebutkan oleh Syekh 2 ayat. Wa qaulullahi ta'ala, kita masuk kepada matan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Maka maknanya di sini qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya seluruh hidupku, wa mamati, dan matiku. Afwan, inna salati, sungguhnya salatku,
wa nusuki dan sembelihanku. An-nusuk huna bimakna al-udhiyah, sembelihan. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, aku berikan semuanya kepada Allah, dan la syarika lahu, tidak ada perserikatan untuk Allah, baik dalam penyembelihan, baik dalam sholat, baik memberikan hidupku dan matiku, maka semuanya hanya diberikan kepada Allah. Maka pendalilan di dalam ayat ini jelas. Sholati wa nusuki, sholatku dan sembelihanku untuk Allah. Maka ini menjadi pendalilan sembelihan itu ibadah dan hanya diberikan untuk Allah. Dan di ayat yang lain di dalam surat Al-Kautsar yang telah kita lewati dari qiraah asyarahnya dan dari i'rabnya, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, maka diperintahkan oleh Allah fasalli dengan fi'lun amr, maka salatlah li rabbika untuk Rabb kamu, wanhar dan sembelihlah untuk Rabb kamu. Lihat, menyembelih di ayat ini pun untuk Rabb kamu. Fasalli li rabbika wanhar, wa huna atifah, maka inhar fi'lun amr kembali kepada fasalli.